Okay, let's go. Halo, selamat datang di podcast kami. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas dan Kejuruan Ilmu Pendidikan Agama Kristen, YKN Kupang akan melakukan wawancara dengan tema Membangun Harmoni dalam Keberagaman. Sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan, kami perkenalkan diri. Saya Seri. Saya Wandes. Saya Elvin. Dan di sini kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Saya Alapuluf. saya Alifa. Sebelum memulai diskusi, kami ingin tahu kakak Alo dari mana dan juga jabatannya sebagai apa. Kakak bisa menjelaskan sedikit tentang pribadi kakak. Ya, terima kasih. Saya Alapuluf dari SOE bagian Mela di Desa Kifatu, Pak. Kita sebagai seorang mahasiswa di sini saya tinggalnya di Sapang. Berperan di gereja tuh kakak sebagai apa? Saya tidak berperan sebagai apa, tapi saya di sini di jemaat orang Labora Sapang. Jadi kakak Alo termasuk dalam kelompok pemuda Gemi di salah satu gereja, di gereja orang Labora Sapang. Kalau berperan sebagai tokoh pemuda di orang Labora Sapang tidak. Soalnya saya kan berdatang dari bergabung di orang Labora Sapang sebagai pemuda. Berarti kakak masih pemuda tetap di kampungnya kakak? Ya, kalau saya di kampung itu kita di jemaat Immanuel Ahadi. Saya ini sebagai pemuda aktif di gereja Immanuel Ahadi. Baik kakak, terima kasih. Jadi kakak Alo sebagai salah satu pemuda Kristen. Ya. Nah, kita berpindah lagi ke kakak. Di sini kakak bisa memperkenalkan diri dan cerita sedikit tentang pribadi kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Musdalifah, biasa dipanggil Diva, asal kota SOE. Saya adalah salah satu makmum Masjid Agung Al-Ikhlas SOE. Saya sebagai salah satu makmum di masjid tersebut. Baik, terima kasih. Berarti kakak masih tetapnya di sana atau datang di sini ketika kakak pergi di masjid? Apa begitu kakak? Baik, di sini saya tinggal di Naimata. Di sini saya kurang tahu masjid terdekatnya di mana. Kakak kuliahnya di mana? Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka. Berarti kakak masih jemaah tetap di misalnya kota Surya. Baik, terima kasih kakak. Nah, kita akan masuk dalam diskusi dengan tema kita membangun harmoni dalam keberagaman. Saya akan membuka ruang diskusi kepada teman-teman. Kita berdiskusi bersama-sama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin tahu di Indonesia ada berbagai keberagaman agama, suku, ras, yang menjadi pertanyaan saya di sini itu kedua narasumber di sini, apakah toleransi ini hanya sebatas menghormati atau juga harus bekerja sama begitu? Ya, toleransi ini hanya sebatas menghormati atau juga harus bekerja sama begitu? Tidak hanya sebatas menghormati tapi bisa bekerja sama. Kalau saya toleransi, karena kan kita bisa di sana juga ada beberapa agama tuh, ada Katolik, Islam, jadi kita kan Kristen. Jadi menurut saya toleransi itu kita jangan hanya hanya di omong saja, tapi bagaimana kita bisa terapkan dalam dunia nyata.
dan kita di sana juga puji Tuhan, kita di sana juga selalu toleransi. Nah, jadi kalau pas Natal teman-teman dari Muslim bisa masuk ke Ramadan, mungkin pas apa teh puasa ke orang terakhir katakan ya ibarat itu nanti kita lebih begitu, jadi kita harus berharap. Dan saya kira kita harus lebih toleransi sama ya begitu. Jadi berarti di kampung Kak itu toleransi itu masih membangun berarti ada umat beragama. Iya. Menurut saya sepertinya sama dengan Kak Alo. Toleransi itu kalau Muslim itu harus bekerja sama supaya seperti kita beragama Muslim, Kak Alo yang beragama Kristen, kita harus menghargai mereka juga dalam kegiatan apapun itu. Salah satu dalam bersama toleransi. Berarti kita harus saling membangun hubungan begitu ya. Memang berharap toleransi kita di khususnya di NTT. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Tentunya di sekeliling kita banyak agama-agama. Ada agama Islam, Katolik, kalau di sini dan Kristen. Nah, pasti agama lain merasa bahwa antara mereka juga baik dari agama lain. Nah, bagaimana kita mencari keyakinan kita mencari keyakinan kita sendiri untuk tidak merendahkan agama lain, menjaga keyakinan kita sendiri. Bagaimana? Kalau saya kan agama itu kan bisa dimuat dalam bentuk iman, jadi kita tidak bisa paksa orang untuk ikut agama. Demikian kita betul sebenarnya kayak kakak Adifa juga begitu. Kalau kakak Adifa mau ibadah menurut kita kenapa juga tidak apa-apa. Dan saya kira itu juga itu sebagai satu pilihan atau jadi kita harus menghormati. Tidak boleh saling menentukan atau keimanan saudara ada iman tidak boleh begitu, kita harus menghargai. Kalau dari saya, sepertinya pesan itu dari ya, kita sendiri. Tidak mungkin kita memaksakan atau menjelekan agama lain di depan orang lain gitu. Berarti dengan kita meyakini agama dan mengimani iman kita sendiri, berarti kita tidak harus menjatuhkan agama Iya. lain. Kasih sini kita bersama bahwa sekarang seringkali banyak status dibuat dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, semacam penghinaan terhadap orang lain. Pertanyaan saya, kakak, apakah media sosial membantu atau justru menantang? Kalau menurut saya media sosial itu tidak pengaruh terhadap kita atau terhadap agama, karena menurut saya media sosial itu kita yang menggunakan, kita yang kelola ya. Jadi contohnya kayak orang kadang-kadang orang bilang media sosial itu merusak kita punya masa depan, aktivitas, tapi menurut saya itu tidak dari masalah. Dan semua tergantung kita, bagaimana kita menggunakan. Itu saja. Kalau dari saya juga ya seperti yang kalau bilang, ya kita menggunakan media sosial ya kalau kita menggunakannya dengan baik, itu sudah pasti untuk kebaikan. Kalau kita menggunakannya untuk yang tidak baik, sudah pasti kita dapat dampaknya ya
menjaga toleransi di tengah keberagaman yang ada. Tapi sering kita lihat di tengah perjalanan kita, seringkali itu banyak sekali konflik yang terjadi. Nah, menurut kakak berdua, mengapa masih ada konflik agama, padahal semua agama itu mengajarkan hal baik? Menurut kakak, Kalau menurut saya tentang itu kakak, semua tergantung pulau masing-masing. Kita di pulau sini kan tidak ada konflik. Mungkin kan kalau lihat di pulau-pulau lain atau di tempat lain ada konflik. Dan itu mungkin karena terganggu atau bagaimana. Saya juga tidak tahu dan saya tidak bisa jelaskan tentang itu karena saya tidak mau, karena di sini kita dengan saudara kita tuh aman-aman. Menurut saya itu karena kekurangan atau kurang pemahaman. berarti kalau konflik terjadi dalam suatu hidup yang beragama, banyak beragama, Ya. kalau kita tidak saling mengerti satu sama yang lain, berarti akan terjadi saling menjatuhkan. Lalu apa langkah konkret atau langkah yang paling tepat yang harus dilakukan pemuda untuk membangun dialog lintas agama? Maksudnya kita sebagai pemuda-pemuda antar umat beragama di Indonesia, apa sih yang kita harus langkah yang tepat, apa sih yang kita harus lakukan untuk membangun dialog dan diskusi baik di antara umat yang beragama seperti kita? Menurut saya, contohnya yang atau yang paling gampang itu kalau kita berteman itu kita jangan memilih-milih. Kalau saya agama ini, saya harus berteman dengan agama saya sendiri. Tidak boleh berteman dengan agama yang lain. Itu adalah salah satu contoh langkah-langkah konkret pemuda di daerah kita sekarang ini. Yang kedua itu membangun komunikasi yang baik. Jadi bebas saja untuk berteman dengan siapa saja tanpa memilih atau berlaku begitu. Kita harus di lingkungan manapun kita harus bisa membangun hubungan yang baik supaya tidak terjadi konflik begitu, supaya hubungan kita tidak terjadi. Berarti dari semua kita pun hasil obrolan sore ini, obrolan santai sore ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa kehidupan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik apabila didasari oleh sikap saling menghargai, menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam berbagai dunia Ya, betul. Demikian hasil diskusi kami sore ini. Sebelum menutup diskusi sore ini, kami juga meminta Kakak Alo dan juga Kakak Diva untuk memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman di luar sana tentang bagaimana di tengah umat beragama. Ya, jadi bisa dari saya untuk teman-teman yang belum hidup punya antara Muslim dan Kristen. Bisa dari saya, teman-teman semua, kita harus berrelasi dengan saudara kita, walaupun mereka agama Islam atau Katolik, kita tidak boleh menjatuhkan, tapi bagaimana kita harus tetap bersatu, membangun relasi dengan baik. Menurut saya, ayo kita sama-sama membangun relasi yang baik. Kita sebagai pemuda yang baik, kita tidak yang baik. Pesan Pesan dari saya untuk kita semua, tidak perlu jauh-jauh sampai di luar sana. Mungkin kita di sini kadang merasa tersinggung dengan perkataan atau saling. Jadi harapan saya ke depannya untuk teman-teman, kalau berteman itu jangan memilih
harus yang sesama, tapi berteman dengan semua agar kita tetap terjaga atau tetap hidup rukun dalam daerah kita sendiri. Demikian diskusi kami di sore ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya untuk hidup dengan rukun dalam keberagaman agama di Indonesia atau di daerah kita masing-masing. Terima kasih kepada kedua narasumber, Kak Alo, Kak Rifa. Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu kami dalam diskusi sore ini. Kiranya kita semua hidup dalam kerukunan, kedamaian, dan saling menghormati walaupun kita berbeda-beda, tapi mari kita bergandeng tangan untuk membangun harmoni yang kokoh dan utuh. Sekian diskusi kami sore hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you. Bye bye.